warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Lingga 2 akan menyampaikan materi pembelajaran adaptif berbasis teknologi, akan disampaikan melalui diskusi panel pada mata kuliah perkembangan teknologi pembelajaran. Saya sebagai moderator Pak Salamiah akan membantu diskusi panel pada hari ini sampai selesai. Di sebelah kanan saya ada Ibu Rahmi, finalis pertama, dan Ibu Sarmian Sitanggang, finalis kedua, dan finalis ketiga Bapak Bambang Herianto. Tinggi-tinggi pokok buku ini, terbang rendah burung merpati. Tema diskusi kita pada hari ini, pembelajaran adaptif berbasis teknologi. Baiklah, diskusi pada kita pada hari ini yang mengangkat tema yang sangat relevan dengan perkembangan dunia pendidikan modern pada saat ini, yaitu pembelajaran adaptif berbasis teknologi. Dalam era digital ini, teknologi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita, termasuk dalam proses pembelajaran. Namun, bagaimana teknologi dapat digunakan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih personal, fleksibel, dan efektif. Jadi hari ini kita akan bersama-sama menggali lebih dalam tentang konsep, implementasi, serta tantangan pembelajaran adaptif berbasis teknologi, sekaligus mendiskusikan bagaimana pendekatan ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan manfaat nyata bagi para siswa. Jadi dengan kehadiran narasumber kita pada hari ini yang sangat ahli di bidang teknologi, saya yakin diskusi ini akan menjadi kesempatan yang sangat berharga untuk kita saling bertukar wawasan dan inspirasi. Kita mulai pada panelis kita yang pertama, yaitu Ibu Rahmi. Apa kabar Ibu Rahmi pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Jadi Ibu akan membahas tentang pembelajaran adaptif. Jadi pembelajaran adaptif berbasis teknologi ini sudah tidak asing lagi ya, dalam dunia pendidikan, yang mana teknologi ini merupakan pendekatan modern di mana proses pembelajarannya berdasarkan kebutuhan dan kemampuan individu siswa. Jadi ini ada beberapa pertanyaan untuk Ibu Rahmi terkait dengan pembelajaran adaptif berbasis teknologi. Jadi bagaimana pembelajaran adaptif berbasis teknologi ini dalam proses pembelajaran? Ya. Makasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita berbicara tentang pembelajaran adaptif yang berbasis teknologi. Ini sangat memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Sebenarnya kita sudah melaksanakan ini rata-rata di sekolah, yaitu metode ini sangat menyesuaikan dengan kemampuan, kemudian daya belajar, kecepatan masing-masing siswa, kemudian pada saat contohnya pada saat pelaksanaan ujian sekolah, di situ kan dapat langsung cepat gitu hasil umpan balik dari yang dilakukan siswa itu sangat cepat. Kemudian fleksibel di sini kita menyesuaikan dengan lingkungan anaknya. Misalnya ada anak yang memang agak lamban, ada yang cepat. Kalau lamban biasanya dia kan bisa mengulang-ulang gitu, karena dia bisa di mana saja dia berada, dia bisa menggunakan teknologi ini. Kemudian jika anaknya sudah yang ada yang cepat juga, dia tidak masalah dengan yang lambat, karena dia bisa maju-maju ke depan. Kemudian masalah pengelompokan juga di sini teknologi ini sangat, dia tuh tergantung dengan tempo anaknya. Kalau anaknya udah oke, udah lanjut gitu. Kalau anaknya masih lambat, ya udah nggak apa-apa, terus gitu. Kemudian di sini juga pembelajaran adaptif ini kita menekankan bahwa di sini dia tidak menggantikan peran guru, tetapi malah dengan ini gurunya semakin terbantu gitu. Gurunya fokus untuk gimana membimbing anak. Jadi dia tidak, contohnya dalam penilaian ujian sekolah gitu, kita kan sangat terbantu ya Bu ya, seperti di sekolah kita misalnya menggunakan JBT itu untuk mengerjakan soal pas, kita langsung dapat hasil gitu. Jadi guru sangat terbantu. Kemudian masalah kinerja siswanya juga, jadi guru di sini tuh betul-betul dengan adanya pembelajaran adaptif ini sangat membantu guru siswa untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Jadi sangat membantu sekali ya kami
dalam proses belajar mengajar seperti ujian sekolah yang non-CBT itu ya. Iya. Jadi relevan gitu langsung memberikan umpan balik. Ini pertanyaan kedua ya Bu. Jadi bagaimana teknologi ini dapat membantu personalisasi pembelajaran bagi siswa dengan kebutuhan yang beragam seperti itu? Ya, terima kasih. Di sini kan dapat kita pertama kali itu dapat kita mengidentifikasi gaya belajar siswa seperti yang saya jelaskan tadi misalnya di sini kan adanya dengan sekarang kita kan kurikulum merdeka ini kan cenderung ke masalah ada model belajarnya anak itu cenderung belajar melalui visual gitu, ada auditory, kinestetik atau kombinasi. Nah, disinilah perannya ini kita bisa misalnya kalau anaknya visual, oh iya dia berbentuk gambar-gambar misalnya, kemudian ada auditory itu kita di dalam misalnya ada anak yang berkebutuhan, misalnya ada anak yang dia yang tidak bisa mendengar, berarti dia kan melihat dari gambar-gambar, kemudian ada anak yang tidak bisa melihat berarti dia bisa mendengar gitu. Ini salah satunya. Jadi kita bisa mengidentifikasi gaya belajar anak. Kemudian kecepatan belajar seperti yang tadi. Jadi disesuaikan. Ada anak yang cepat, ada yang lambat, ada yang sedang. Dia bisa menyesuaikan apapun yang dibuatnya itu tidak bermasalah. Karena apa? Keadaannya itu sudah tersusun gitu. Ada anak yang cepat dia bisa langsung ke depan, ada lambat dia bisa mengulang-ulang kembali. Kemudian masalah pemberian tugasnya itu relevan gitu. Relevan di sini sesuai dengan tingkat kemampuan dari siswa tersebut. Kemudian teknologi ini sangat menyesuaikan dengan adanya kemampuan kognitif, kemudian keterbatasan fisik. Seperti yang saya jelaskan tadi, keterbatasan fisik ada yang misalnya anak yang tidak bisa melihat gitu, jadi dia bisa mendengar, ada yang dia tidak bisa mendengar, berarti dia bisa melihat. Jadi kita menyesuaikan teknologi ini dengan keadaan siswanya. Selanjutnya memfasilitasi belajar mandiri yang sudah saya jelaskan tadi juga. Jadi anak itu fleksibel gitu, tergantung dia bisa menyesuaikan waktunya, dia merasa sekarang dia bisa dimanapun dia berada dia bisa mengerjakannya. Seperti itu Ibu, sangat cocok sekali dalam pendidikan kurikulum merdeka ini belajar dan berapresiasi Ibu, kan sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi selanjutnya Ibu Rahmi, ini bagaimana peran guru berubah dengan adanya teknologi adaptif ini? Itu saya udah jelaskan tadi ya Bu, udah adalah saya beri gambaran sedikit. Jadi di sini dengan pembelajaran adaptif ini kita berusaha memberikan informasi bahwa ini nih bukan menghilangkan peran guru gitu, malah ini membantu peran guru. Jadi di sini kan dari pengajar konten menjadi fasilitator proses belajar. Jadi di sini guru itu lebih fokus mendampingi siswanya, dia fokus mendampingi dalam proses belajar. Jadi sangat membantu mereka memahami materi yang sulit dan memfasilitasi pembelajaran yang lebih mandiri. Jadi guru itu sudah terbantu, jadi dia intinya dia fokus gitu, fokus ke anaknya. Kemudian kalau masalah fokus pada analisis data daripada pengecekan tugas manual, itu yang saya bilang tadi, karena contohnya kita pakai aplikasi, kita udah sangat terbantu. Kalau dulu kita kan manual koreksinya, kita teropong hasilnya, oh iya benar berapa sama berapa. Kalau ini kan kita langsung otomatis langsung keluar hasil. Dalam waktu yang singkat kita bisa tahu anak ini nilainya berapa, jumlahnya berapa, jumlah benaran berapa, salahnya berapa. Jadi di sini kita lebih memfokuskan pengajaran pada soft skill-nya. Jadi di sini kan kolaborasinya, kreativitas, manajemen waktu, segala macamnya itu udah kita bisa langsung mengarahkannya karena kita tidak berfokus ke menyelesaikan nilai dari ujian anak tersebut salah satunya. Kemudian peran mereka sebagai jembatan antara teknologi dan pengalaman manusia menjadi semakin penting di era digital ini. Jadi tidak peran pun tetap berjalan ya, tetap membantu guru membimbing, jadi mempermudah pekerjaan seorang guru seperti itu Ibu Rahmi. Terima kasih Bu Rahmi. Jadi pembelajaran adaptif berbasis teknologi ini merupakan pendekatan pendidikan modern yang memungkinkan personalisasi proses belajar sesuai kebutuhan, kemampuan gaya belajar siswa.
dengan dukungan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan analisis pembelajaran. Sistem ini memberikan umpan balik real time, meningkatkan motivasi serta mendorong kemandirian siswa dalam belajar. Jadi teknologi ini tidak menggantikan peran guru, melainkan mendukung mereka untuk lebih fokus pada bimbingan personal dan pengembangan keterampilan abad ke-21. Baiklah, kita lanjutkan kepada panelis kedua kita, itu Ibu Sarmian Setangga. Apa kabar Ibu? Ya, sehat Bu Mia. Baik Bu, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Ibu Rahmi tentang pembelajaran adaptif dalam membantu proses pembelajaran, begitu juga dengan peran guru dengan adanya teknologi adaptif. Ya. Jadi ini tentang evaluasi adaptif berbasis teknologi. Jadi kalau kita berbicara tentang evaluasi itu pasti ada pengukuran, Bu. Memberikan penilaian atau mengukur sejauh mana teknologi itu membantu dalam meningkatkan proses dan hasil belajar. Jadi evaluasi ini sangat penting sekali, Sania. Jadi ini ada beberapa pertanyaan untuk Ibu. Yang pertama di sini, bagaimana cara itu untuk mengukur efektivitas teknologi dan meningkatkan hasil belajar siswa, dan apa saja indikator keberhasilan yang akan dibolehkan? Terima kasih Bu Mia, Bu Rahmi, dan juga para teman-teman semuanya. Selamat pagi. Di sini kita akan berbicara mengenai efektivitas. Sebelum kita berbicara mengenai efektivitas ya Bu Mia, terlebih dahulu kita harus tahu bahwa seperti pemaparan yang pertama tadi, teknologi itu sendiri sangat efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, karena kita tahu dia sangat efektif dalam pembelajaran siswa dan juga guru seperti yang kita lakukan di sekolah kita ini, maka kita akan mengukur bagaimana keefektivitasan daripada teknologi tersebut. Nah, ya, untuk mengukur efektivitas di sini kita memerlukan pendekatan sistematis yang mempertimbangkan berbagai aspek, ya. Nah, yang pertama di sini ada langkah dan indikator. Dikatakan teknologi itu efektif terhadap pembelajaran. Langkah-langkah pengukuran yang kita lakukan ada 5 langkah. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi dulu tujuan daripada pembelajaran kita. Jadi tadi teknologi itu ada. Nah, kita mau menggabungkan pembelajaran kita dengan teknologi, maka kita melihat apa tujuan daripada pembelajaran yang ingin kita capai, baik secara kognitif, efektif maupun psikomotorik. Nah, tentu peran teknologi di sini sangat mendukung proses pembelajaran sebagai alat bantu visual, media kolaborasi ataupun sebagai platform evaluasi. Nah, yang kedua, langkah pengukuran kedua, kita harus memilih teknologi yang tepat. Jadi, contohnya kita ngajar apa, pakai media apa, begitu. Jadi tidak harus semua belajar pakai ini, tidak, tapi kita harus menyesuaikannya. Kita pastikan bahwa teknologi itu sesuai dengan kebutuhan belajar kita. Seperti saat ini kita ujian penilaian aktif sekolah, maka kita pakai CBT. Di dalam pembelajaran mungkin kita menggunakan Canva. Di Canva itu bisa kita gali membuat video, membuat presentasi, atau membuat poster tergantung dengan kebutuhan pembelajaran daripada yang sudah kita rancang. Atau ada juga quizzes dan juga platform pembelajaran daring lainnya. Nah, pemilihan teknologi yang tepat ini juga harus kita sesuaikan ya dengan kondisi siswa. Misalnya akses internetnya, dan juga perangkat yang dia miliki, dan juga keterampilan digital. Jadi ada beberapa teknologi yang harus kita pakai menggunakan akses internet. Ada juga beberapa teknologi yang bisa diakses tanpa internet. Jadi ini mungkin bisa diterapkan untuk daerah-daerah yang bermasalah dengan sinyal. Lalu langkah yang ketiga yaitu rancang penelitian atau evaluasi. Jadi ini ketika teknologi tadi sudah kita lakukan, sudah kita terapkan di sekolah, ini dapat kita lakukan penelitian kualitatif. Berbicara kualitatif berarti kita melakukan wawancara dan juga observasi untuk memahami pengalaman siswa, dan juga menggunakan desain quasi eksperimen untuk membandingkan
hasil pembelajaran kelas yang menggunakan teknologi atau tidak. Jadi ini seperti PTK lah, penilaian PTK. Lalu yang berikutnya ada juga langkah berikutnya itu mengumpulkan data. Mengumpulkan data di sini kita melihat bagaimana pretest dan post-test atau juga melakukan survei dan wawancara yang mendalam. Yang kelima ada yaitu analisis data. Jadi data tadi post-test dan pretest itu kita akan analisis tematik di sini terhadap analisis kualitatif untuk memahami manfaat dan kendala dari penggunaan teknologi di sekolah. Sedangkan untuk indikator, tadi kan kita berbicara ada dua, ada langkah dan indikator. Apa indikator? Kalau kita katakan teknologi itu sangat efektif di sekolah. Jadi kita bisa melihat itu dari hasil belajar siswa, berarti ada peningkatan secara kognitifnya dan juga pemahaman konsepnya. Yang kedua, motivasi dan minat belajar anak kita pasti meningkat begitu. Yang ketiga, keterampilan abad 21 yang kita kenal dengan 4C, berpikir kritis, kolaborasi, komunikatif, dan kreatif, meningkat akibat dari penggunaan teknologi. Yang keempat itu ada efisiensi dan kepuasan. Jadi waktu mengerjakan lebih cepat, lalu hasil ujian kita cepat memperoleh benar berapa seperti sekarang ini kan. Lalu yang kelima, peningkatan kompetensi guru. Jadi selain daripada siswa, guru sendiri akan meningkat kompetensinya dengan pemanfaatan teknologi. Ya, contoh daripada instrumen penilaian ya yang juga tahu ya, dan teman-teman semua tahu bahwa kita bisa ada kuesioner, ada rubrik penilaian ataupun tes berbasis teknologi lainnya. Begitu kira-kira bukunya langkah-langkah dan indikator yang dinyatakan bahwa teknologi itu efektif di dalam pembelajaran di sekolah. Baik, Bu Sonia. Jadi melihat langkah tadi juga terkait tujuan pembelajaran dan bagaimana penyampaian hasil belajar siswa itu, seperti itu ya Bu. Iya. Ini pertanyaan kedua untuk Ibu. Bagaimana kita dapat memastikan bahwa proses evaluasi teknologi itu mempertimbangkan etika, itu terutama dalam hal privasi dan perlindungan data siswa seperti itu. Iya, jadi karena teknologi ini tentu berurusan dengan hal-hal yang bersifat pribadi. Kita tidak mau terekspos ya, terekspos seperti media sosial ya. Jadi proses evaluasi teknologi dalam pembelajaran itu mempertimbangkan etika, khususnya privasi dan perlindungan data anak. Ya. Bagaimana cara-cara yang tepat dilakukannya? Yang pertama yaitu penerapan prinsip etika penelitian. Jadi di sini ada persetujuan informasi dan anonimisasi data. Jadi kalau dia persetujuan informasi ini, yaitu sebelum menggunakan teknologi dalam pembelajaran atau evaluasi, kita pastikan bahwa siswa dan orang tua memahami daripada tujuan penggunaan teknologi tersebut, data yang dikumpulkan dan bagaimana akan digunakan. Jadi kita meminta data baik dari orang tua atau anak, dia harus tahu untuk apa diminta namanya, untuk apa diminta identitas keluarganya, untuk keperluan apa, dan siapa aja yang mengaksesnya. Jadi seperti kita ujian, apakah semua orang bisa mengakses? Tidak ya. Oke. Lalu yang disebut dengan anonimisasi data itu, data yang dikumpulkan dari siswa itu seperti hasil tes atau aktivitas online harus diidentifikasi secara anonim untuk melindungi identitas daripada siswa tersebut. Misalnya menggunakan kode atau ID unik, bukan nama asli. Jadi anak-anak kita ketika masuk ke link ujian itu dia tidak menggunakan nama aslinya, tapi ada kodenya gitu. Sedangkan cara yang kedua yaitu penerapan kebijakan privasi. Jadi ini penggunaan platform yang mematuhi regulasi data. Kita tahu di sini kita harus memilih teknologi atau platform yang memenuhi standar perlindungan data seperti General Data Protection Regular atau peraturan lokal seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Lalu yang ketiga ada pembatasan akses data. Jadi akses data itu tidak semua orang dapat mengakses, hanya orang-orang tertentu. Lalu ada pendidikan dan kesadaran melatih guru dan siswa. Kita harus memberikan semacam pengarahan bahwa kita tetap harus menjaga privasi daripada
data siswa kita atau guru saat menggunakan teknologi tersebut. Lalu juga kita bisa melakukan dengan monitoring dan audit teknologi secara berkala dan pemantauan aktivitas. Yang keenam, kita juga harus berkolaborasi dengan pemangku kepentingan, jadi ini bisa berkonsultasi dengan ahli hukum untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang kita ambil itu sejalan dengan hukum yang sedang berlaku. Begitu kira-kira Bu Yuni. Jadi Bu, untuk etika dan perlindungan data siswa ini memang betul harus melibatkan sama keluarga itu, karena harus tahu tujuan apa seperti itu. Nah, jadi Bu, ini pertanyaan terakhir untuk Ibu Samian. Bagaimana rekomendasi terbaik Ibu untuk mengintegrasikan hasil evaluasi teknologi ke dalam kebijakan sekolah dan pembelajaran? Ini terutama dalam hal penyesuaian strategi pembelajaran. Iya. Jadi integrasi daripada hasil evaluasi teknologi tadi setelah kita evaluasi itu harus kita integrasikan ke dalam kebijakan sekolah dan strategi pembelajaran memerlukan pendekatan yang sistematis ya. Jadi ini berikut hal yang mungkin direkomendasikan ya. Yang pertama kita melakukan analisis dan penyusunan laporan evaluasi. Jadi kita rangkum dulu temuan baru, lalu kita menentukan kekuatan dan kelemahan teknologi yang kita gunakan itu. Seperti yang saat ini kan kita menggunakan ujiannya CBT. Sebenarnya kita harus melakukan evaluasi, apa kelebihannya, apa kekurangannya, nanti kita terapkan kembali begitu. Jadi itu yang dikatakan kita mengintegrasi hasil evaluasi. Yang kedua, melibatkan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Jadi di sini keputusan yang mau kita ambil itu tentu harus melalui tahap diskusi dulu. Diskusi terhadap guru, diskusi terhadap orang tua, dan diskusi terhadap komunitas yang ada di sekolah, dan juga komunitas tim IT atau teknologi yang ada di dalam satuan pendidikan. Jadi kan kita tadi udah tahu evaluasi kekurangannya, kita ini lagi diskusikan supaya teknologi yang akan kita gunakan berikutnya itu jauh lebih baik lagi. Sedangkan yang rekomendasi yang berikutnya adalah penyesuaian kebijakan daripada sekolah. Jadi sekolah itu sendiri juga harus mampu mengambil kebijakan. Contohnya kita harus memprioritaskan teknologi yang terbukti efektif. Jadi sebuah sekolah mengambil teknologi apa yang harus dia pakai di dalam sekolahnya, ya mana yang lebih efektif. Kalau sekolahnya mungkin tidak parah dengan sinyal, kondisi anak juga sudah memiliki gawai, dia harus memilih teknologi yang sesuai. Kalau berada di daerah yang susah sinyal, anak juga tidak punya gawai, hanya mungkin dia ke sarana daripada sekolah, maka dia menggunakan teknologi yang dia tidak menggunakan internet seperti itu. Dan juga kita harus juga menentukan standar penggunaan daripada teknologi itu sendiri. Untuk membuat pedoman penggunaan standar ini, tentu kita harus mengetahui bagaimana tujuan pembelajaran kita, bagaimana proses penggunaan teknologi di dalam pembelajaran kita, dan jangan lupa untuk selalu melakukan evaluasi secara berkala terhadap teknologi yang kita gunakan. Sedangkan untuk rekomendasi yang keempat yaitu adanya penyesuaian strategi pembelajaran. Jadi integrasi teknologi ke dalam RPP atau model ajar yang sekarang ini. Jadi kita harus sesuaikan. Yang kedua, penerapan tadi pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dibahas oleh Ibu Rahmia. Lalu fokus kepada keterampilan abad 21. Dan yang terakhir, rekomendasi yang terakhir pelatihan dan pengembangan profesi guru. Jadi adanya pelatihan teknologi untuk guru ini tentu untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menggunakan teknologi. Jadi kalau guru-gurunya lebih lebih kompeten dalam menggunakan teknologi, maka dia di dalam pembelajarannya akan jauh lebih baik. Nah, kita tahu di sini sedikit kesimpulan yang bisa saya berikannya, mengintegrasikan hasil evaluasi teknologi ke dalam kebijakan dan strategi pembelajaran memerlukan keterpaduan antara data evaluasi
keterlibatan pemangku kepentingan, dan fleksibilitas kebijakan. Dengan pendekatan ini, sekolah dapat memastikan bahwa teknologi dapat digunakan secara efektif untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan dan memberikan manfaat maksimal bagi siswa maupun stakeholder yang ada di sekolah. Mungkin begitu Bu Mia. Baik Ibu Sarmia, terima kasih. Jadi ini juga sesuai dengan kebutuhan siswa, seperti contoh Ibu yang Ibu sampaikan tadi, sekolah mengadakan teknologi CBT seperti itu. Jadi dievaluasi kembali apa saja kendala dan tantangan untuk kedepannya itu lebih baik lagi, seperti itu Ibu Sarmia. Tapi Bapak Ibu semuanya, kita tahan dulu pertanyaan untuk kedua panel sahabat kita ini. Jadi evaluasi teknologi dalam pembelajaran ini merupakan langkah krusial untuk memastikan dampaknya terhadap hasil belajar dengan indikator keberhasilan dengan peningkatan kompetensi dan prestasi akademik, keterlibatan siswa, dan umpan balik positif. Teknologi dapat memberikan kontribusi signifikan jika diterapkan secara etis dan berbasis data. Jadi untuk evaluasi haruslah diintegrasikan dengan kebijakan sekolah yang sudah disampaikan Ibu Sarmia tadi, untuk mendukung strategi pembelajaran yang inklusif, personal, dan relevan dengan kebutuhan abad 21, sambil memastikan perlindungan privasi siswa itu dan keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan. Baik Bapak Ibu semuanya, ini kita lanjut kepada panelis ketiga, yaitu Bapak Bambang Herianto. Kepada Bapak Bambang ini tentang pembelajaran adaptif ini mengenai tantangan dan etika evaluasi pembelajaran adaptif berbasis teknologi. Baik Pak Bambang, ini pertanyaan yang pertama untuk Bapak. Ini bagaimana kita dapat memisahkan dampak teknologi dalam proses belajar mengajar dari faktor eksternal lainnya. Ini seperti kualitas pengajaran dan dukungan dari lingkungan keluarga. Dan yang kedua ini, apa langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dalam evaluasi teknologi pembelajaran, terutama di sekolah atau lembaga pendidikan dengan anggaran terbatas. Seperti itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mia. Jadi yang pertama, gunakan metode eksperimen terkontrol. Misalnya, bandingkan hasil belajar siswa dengan menggunakan teknologi. Kita bagi menjadi dua, kelompok eksperimen dan kelompok terkontrol di bawah kondisi pengajaran yang sama. Yang kedua, kumpulkan data multi aspek. Lakukan survei atau wawancara yang mengevaluasi kualitas pengajaran, dukungan keluarga, dan penggunaan teknologi secara terpisah. Kemudian yang ketiga, analisis statistik multivariat. Ini gunakan metode seperti regresi atau analisis jalur untuk mengisolasi kontribusi masing-masing faktor terhadap hasil belajar. Terus yang keempat, pengamatan longitudinal, misalnya lacak hasil belajar siswa dari waktu ke waktu untuk melihat perubahan yang konsisten terkait penggunaan teknologi. Terus yang berikutnya, pengumpulan data yang fokus pada dukungan keluarga, misalnya survei terstruktur. Kumpulkan data tentang tingkat keterlibatan orang tua melalui survei dengan pertanyaan spesifik seperti frekuensi bimbingan belajar di rumah, akses siswa ke sumber daya pendidikan di rumah, dan sikap keluarga terhadap pendidikan. Kemudian lakukan wawancara mendalam. Lakukan wawancara kepada siswa atau orang tua untuk memahami pola dukungan keluarga, termasuk bantuan emosional, finansial, dan akademik. Kemudian pengelompokan berdasarkan tingkat dukungan keluarga. Kategori untuk pertanyaan yang kedua, jadi strategi yang dapat dilakukan. Pertama, memanfaatkan alat gratis atau sumber terbuka. Misalnya gunakan teknologi gratis seperti Google Form, Kahoot, atau alat analisis berbasis Excel untuk evaluasi. Kemudian yang kedua, bermitra dengan pihak luar. Libatkan universitas, komunitas teknologi, atau perusahaan untuk membantu menyediakan pelatihan dan perangkat teknologi. Terus yang ketiga, kumpulkan data sederhana namun relevan. Misalnya fokus pada indikator utama yang mudah diukur, seperti tingkat partisipasi dan umpan balik siswa. Kemudian yang ketiga, kumpulkan data sederhana namun yang keempat, latih tenaga pengajar secara internal. Libatkan guru atau staf
IT yang ada untuk mengelola proses evaluasi, mengurangi biaya pelatihan eksternal. Kemudian yang kelima, gunakan pendekatan pilot project, lakukan uji coba skala kecil sebelum menerapkan evaluasi teknologi secara luas untuk menghemat sumber daya. Mungkin itu dari saya, Bu Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang sudah disampaikan oleh panelis ketiga kita itu Bapak Bambang Herianto. Jadi penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan hasil pendidikan. Namun dampak ini seringkali bercampur dengan faktor eksternal lainnya seperti kualitas pengajaran dan lingkungan keluarga. Jadi untuk memahami dampak ini secara spesifik diperlukan pendekatan yang sistematis melalui metode eksperimen terkontrol, analisis statistik dan pengamatan longitudinal. Jadi untuk sosialisasi secara keseluruhan evaluasi teknologi pembelajaran harus dilakukan dengan pendekatan holistik, mempertimbangkan semua faktor yang mempengaruhi hasil belajar, sehingga dampak teknologi dapat diukur secara akurat dan berkontribusi pada keberlanjutan sistem pendidikan. Baiklah, untuk ketiga panelis kita ini sudah menyampaikan materi dan berbagi ilmu untuk kita semua tentang pembelajaran adaptif berbasis teknologi. Tambahan beli selalu beli, ikan hiu beli dahulu. Para panelis sudah menyampaikan materi, mari berdiskusi dan berbagi ilmu. Jadi kita buka sesi pertanyaan, silakan kepada Bapak Ibu untuk memberikan komentar di link YouTube kami untuk memberikan pertanyaan tentang pembelajaran adaptif dan manfaatnya, evaluasi dan tantangan ke masing-masing panelis kita. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, kita sudah mendengarkan pemaparan materi dari ketiga panelis kita. Kita sudah mengetahui ya apa itu pembelajaran adaptif berbasis teknologi dan evaluasi pembelajaran berbasis teknologi, yaitu pendekatan pendidikan yang menggunakan teknologi untuk menyesuaikan materi, jalur, kecepatan dan metode pembelajaran berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan preferensi individu siswa. Jadi, evaluasi ini melibatkan analisis kualitatif dan kuantitatif untuk mengukur efektivitas teknologi, memantau kemajuan siswa, serta memberikan wawasan untuk perbaikan dan pengembangan yang berkelanjutan. Nah, mengapa hal ini penting? Ini karena dengan menyesuaikan pembelajaran berdasarkan kebutuhan individu, pendekatan ini mampu meningkatkan motivasi, keterlibatan dan hasil belajar siswa. Jadi teknologi adaptif memastikan bahwa siswa itu fokus pada area yang memerlukan perhatian lebih, mengurangi waktu untuk mengulang materi yang sudah dikuasai. Jadi bagaimana kita maksimalkan potensi pembelajaran adaptif berbasis teknologi untuk menciptakan pendidikan yang lebih eksklusif, personal dan relevan bagi setiap siswa di era digital. Ini sudah dijelaskan oleh ketiga panelis kita. Menjadi langkah awal kita untuk lebih berorientasi dan berinovasi menghadirkan solusi pendidikan yang mampu menjawab tantangan di masa depan. Jadi pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh ketiga panelis kita ini sebagai harapan kita adalah dapat bermanfaat untuk peserta semua yang hadir, dan saya ucapkan terima kasih kepada ketiga panelis kita. Saya tutup dengan dua buah pantun. Siang hari main layang-layang, layang sangkut di atas atap, dengan AI pembelajaran berkembang, jelas tepat semakin mantap. Pergi berlayar ke pulau Sembuang, berlayar malam menangkap ikan. Teknologi terus berkembang, pembelajaran adaptif terus ditingkatkan. Saya Mia selaku moderator mohon pamit dan undur diri. Mohon maaf atas kesalahan. Akhir kata saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.